Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kita masih membahas mengenai kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Juga kita masih bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Ahwilutan selaku Koordinator Ahli BNN. Pak Ahwil, kalau yang dilakukan oleh Teddy Minahasa ini, kalau tadi kan Anda mengatakan mengenai undercover buying, tapi sepertinya yang dilakukannya ini adalah undercover selling begitu, menyisihkan barang bukti lalu kemudian mencoba untuk menjual lagi barang bukti tersebut kepada orang-orang tertentu. Nah, ini sebenarnya syarat untuk undercover selling ini bagaimana sih untuk secara resminya yang tidak ilegal? Jadi kalau menurut undang-undang kita, Undang-Undang 35/2009 ini, itu yang dikenalnya dua, undercover buy dan control delivery. Jadi undercover buy, control delivery. Dan ini juga adalah suatu kewenangan penyidik yang merupakan perluasan daripada konvensi UN Convention 1988. Yeah. Sehingga ini diizinkan semua negara memakai teknik ini. Sebetulnya teknik ini juga teknik yang kalau satu hal yang tidak lazim dilakukan di kejahatan biasa, hanya diizinkan di kejahatan narkotik. Jadi ini kalau misalnya kalau sekarang yang berlaku itu kan undercover sell. Ini satu hal yang salah. Barang bukti yang dibawa adalah barang bukti kita sendiri. Terus kita mau menjebak orang. Yeah. Jadi waktu tertangkap, barang bukti yang tertangkap adalah barang bukti kita sendiri. Jadi berarti apa? Ini kan bohong-bohongan gitu. Jadi barang buktinya kita punya, kita bawa, terus kita bawa ke orang itu, mau kita jebak. Yang mau dijebak apa aja? Kalau memang dia ada bukti, kalau nggak ada bukti, buktinya bukti yang kita miliki. Berarti ini tidak, dan ini tidak dikenal. Undercover sell ini tidak dikenal di dalam aturan undang-undang narkotik. Di mana undang-undang narkotik di pasal 75J itu hanya menyebutkan dua. Kewenangan penyidik adalah hanya undercover buy dan control delivery. Kalau control delivery ini bagaimana? Jadinya pengiriman tapi yang terawasi begitu? Iya, kalau control delivery ini, ya kan, dia adalah suatu teknik untuk menjebak atau menangkap orang-orang yang besar, gitu, dalam jumlah besar. Ini biasa contoh yang paling mudah lah. Ini saya contoh yang mudah aja supaya semua pendengar bisa mendengar. Misalnya ada pengiriman lewat kargo DHL atau JNE gitu ya. Dan biasanya kan mereka scanning dulu. Waktu scanning kita kan ada kerjasama sama mereka. Mereka mengatakan, Pak, ini ada barang nampaknya narkotik. Nah, jadi untuk narkotik itu biasanya kita sudah mengecek ini barang. Terus ini mau kemana? Tujuan akhir kemana misalnya? Tujuan akhir ke Denpasar. Nah, kita sudah bisa melihat. Nah, barang ini namanya kontrol delivery. Barangnya harus terkontrol. Apalagi kalau jumlahnya besar, dikontrol. Jadi ada petugas yang mengikuti barang ini. Ini yang orang-orang yang kita sebut dengan undercover agent tadi. Jadi semua tersamar, tidak ada yang tahu. Ini ditunggu sampai siapa penerima barang. Jadi waktu penerima barang misalnya jelas, alamat jelas, terus kita jadi barangnya sampai, orangnya tertangkap, ini artinya kontrol delivery-nya berhasil. Jadi ini adalah, tapi ini kontrol delivery yang sangat mudah. Sebetulnya banyak kontrol delivery yang bisa dilakukan antar negara. Karena saya pernah melakukan ini waktu ya masih pangkat-pangkat belum terlalu tinggi gitu ya. Ini adalah antar negara. Jadi antar waktu itu dari Bangkok Jakarta, Jakarta Sydney, Jakarta lagi, baru Amsterdam. Mengapa waktu itu dicurigai? Karena waktu itu Bangkok ini adalah tempat pusatnya heroin, Golden Triangle. Sehingga semua pesawat yang berangkat dari Bangkok itu semua dicurigai, yang masuk Eropa, masuk Amerika. Jadi mereka merubah rute ke selatan. Lewat Jakarta, lewat Sydney, balik lagi Jakarta, baru ke Amsterdam. Ini contoh kontrol delivery yang berhasil. Dan begitu barang bukti itu tertangkap di Amsterdam, juga kita waktu itu, karena ini kerjasama yang sangat baik antar polisi-polisi di negara-negara yang dilewati. Karena kan kita juga tidak boleh menangkap barang itu waktu ada di Jakarta, karena ini konsensus internasional gitu. Jadi
sehingga barang ini terus jalan. Waktu ketangkap di titik akhir, kita bisa menggulung ke belakang semua yang terlibat, mulai dari Bangkok, Jakarta, semua bisa terlibat. Ini kontrol delivery yang berhasil dan bagus antar negara. Tapi kita juga melakukan kontrol delivery untuk dalam negeri. Misalnya barang-barang yang kita curigai, kita dapat informasi, ya, itu kita ikuti, kita kawal. Dan ini biasanya mengawal inilah yang kita sebut dengan undercover agent, juga tersamar. Karena kalau dia sudah tahu, diikutin, orangnya lari. Ya, ini nggak dapat, itu berarti kontrol delivery-nya gagal. Gitu. Ini adalah satu teknik yang diizinkan oleh undang-undang narkotik yang terbaru ini, Undang-Undang 35 tahun 2009. Katakanlah Teddy Minahasa ingin melakukan penjebakan yang benar. Kalau tadi kan undercover selling-nya kan salah nih, pakai barang bukti yang dia miliki sendiri. Nah, kalau misalnya untuk melakukan penjebakan yang benar nih harusnya langkah-langkahnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Memakai barang yang mana begitu? Seperti apa langkahnya? Jadi kalau langkah yang pasti ya, saya ulangi kembali, barang bukti yang sudah ditangkap itu tidak boleh dipakai kembali untuk istilah menjebak, karena menjebak ini adalah suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia ya. Jadi ini tidak dibolehkan dan tidak dikenal dengan undercover selling, tidak dikenal juga. Yang saya akan tegaskan bahwa semua barang bukti itu kalau tertangkap oleh penyidik harus segera dimusnahkan. Undang-undang menyatakan tempo 1 minggu harus diserahkan, paling lambat kalau mundur bisa 2 minggu, kalau jarak mungkin tempuhnya jauh. Nah, ini undang-undang mengatakan demikian ya, undang-undang mengatakan demikian. Dan hanya boleh disisihkan sebagian untuk barang bukti di sidang pengadilan dan jumlahnya adalah sangat sedikit. Dan yang kedua adalah bisa disisihkan untuk pendidikan dan latihan. Pendidikan latihan ini maksudnya pendidikan anggota-anggota kita di laboratorium, saya mengenal barang ini, terus kalau ada pendidikan reserse narkotik ini supaya mereka mengenal, dan juga pusat-pusat pendidikan anjing-anjing pelacak kita. Karena anjing pelacak kan ada anjing pelacak polisi, anjing pelacaknya bea cukai, itu biasanya memakai barang-barang ini untuk latihan anjing mereka. Karena anjing kalau tidak dilatih, mereka juga tidak akan menjadi pintar. Sehingga mereka sebab anjing ini juga ada bermacam-macam. Hanya bisa mengenal sabu, ada yang bisa mengenal hanya ganja, hanya bisa mengenal heroin, hanya bisa kokain. Jadi ini barang-barang ini adalah untuk kepentingan latihan. Dan itu setiap pemakaian memakai berita acara. Berapa gram yang dipakai, nanti berapa gram yang dikembalikan. Begitu ketatnya sebetulnya. Dan kalau Anda melihatnya dari selama praktiknya ini, meskipun aturannya ketat, tapi prakteknya bagaimana, Pak? Dalam praktek juga demikian. Jadi kita kan ada pusat pendidikan anjing. Jadi kalau itu dikeluarkan barang bukti yang memang disisihkan yang sudah dengan berita acara tadi, berapa gram hari ini dipakai untuk pendidikan anjing. Misalnya 5 gram, ada berapa anjing misalnya? Ada 10 anjing. Per anjing berapa gram? Itu dihitung. Nanti waktu kembali juga dikembalikan lagi. Ini sekian gram sudah kembali. Jadi itu harusnya kalau yang tertib itu dengan demikian. Harus tertib. Tidak boleh tidak tertib. Karena ini barang-barang yang sangat berbahaya. Terus kemudian misalnya untuk tes laboratorium. Itu juga demikian. Misalnya laboratorium ini akan mengetes bahwa barang ini asalnya dari mana. Itu bisa ketahuan. Nah itu yang disebut dengan drug signature. Drug signature itu adalah satu tes yang dilakukan, tapi ini tidak semua laboratorium bisa melakukan itu. Mungkin laboratorium yang paling canggih saat ini adalah laboratorium milik Badan Narkotik Nasional, karena ini adalah satu laboratorium yang diakui di Asia Tenggara dan terakreditasi internasional. Aturannya ketat, harus ada berita acara, pengeluaran barang bukti dan lain sebagainya. Artinya memang sudah terstruktur begitu ketat begitu ya aturannya ya. Tapi kemudian di sidang sebelumnya Pak, sidang-sidang sebelumnya, Teddy Minahasa mengatakan bahwa kalau untuk menyisihkan barang bukti sudah hal biasa di kepolisian, tidak perlu ada begitu-begitu. Nah ini artinya kan menyiratkan bahwa tindakan seperti ini sepertinya mungkin saja biasa dilakukan Pak. Tanggapan Bapak?
kalau tanggapan saya ini adalah suatu tindakan administrasi yang salah. Kalau komandan yang itu semua akan dites dan semua dengan berita acara. Mulai dari pemusnahan, pilihan barang bukti, semua surat perintah tugas anggota itu harusnya tertib, ya, khusus untuk narkotika. Mungkin ada beberapa kasus, mungkin misalnya penangkapan yang tertangkap tangan, ini mungkin berita acaranya atau surat perintahnya bisa terlambat karena ini harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih cepat. Tapi kalau semua dalam perencanaan, tapi yang namanya undercover buy dan counter delivery ini adalah satu tindakan dari penyidik yang sangat terencana. Karena nggak bisa, counter delivery ini tidak bisa satu tindakan yang mendadak, dia harus terencana. Karena siapa yang dipilih? Orangnya harus orang terlatih. Misalnya kita memakai informan ini apa betul bisa dipercaya? Itu, dan udah berapa kali kita coba. Itu jadi suatu tindakan yang sangat-sangat terencana. Jadi tidak mungkin kalau tidak pakai surat perintah. Juga demikian delivery. Sama, karena itu adalah suatu tindakan penyidikan yang sangat terencana. Karena ini biasanya akan menangkap dalam jumlah-jumlah besar. Itu pasti terencana, bisa bulanan, bisa mungkin tahunan. Jadi itu sangat terencana. Pasti ada surat perintah. Jika memang syaratnya ketat, kenapa kemudian dari analisa Bapak masih ada celah bagi oknum-oknum untuk berbuat nakal seperti ini, Pak? Untuk menyelewengkan atau mengutak-ngatik lah aturan ini? Ya, namanya manusia kan selalu mencari setiap kelemahan, ya. Saya mencontohkan, kebetulan pernah guru dan saya pernah gubernur perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kalau saya selalu mengatakan ibarat ayam bertelur 17, mungkin ada 5 yang tidak menetas. Yang tidak menetas ini kan yang busuk harus kita buang. Sama aja. Kalau polisi yang jelek kita buang aja. Kita nggak usah mempertahankan polisi yang jelek gitu, ya. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Yang harus kita pertahankan. Baik, jadi memang harus dari pribadinya masing-masing yang memang menerapkan aturan tersebut. Ya memang untuk menegakkan begitu, Pak, ya. Terima kasih, Pak Ahwi. Nanti kita akan kembali lagi, Pak, ya. Usai jeda, kami akan jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi.